Divisi Profesi dan Pengamanan Polri masih memeriksa intensif Brigjen Prasetyo Utomo terkait kasus surat jalan buronan Joko Chandra. Namun hingga hari ini mantan Korwas PPNS Barreskrim Polri dirawat di rumah sakit karena penyakit darah tingginya kambuh. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Awi Setiono, siang tadi pemeriksaan belum tuntas karena yang bersangkutan mendadak sakit. Prasetyo Utomo melanggar kode etik profesi Polri dan juga telah melanggar etika kelembagaan dengan tidak punya integritas dan tidak profesional, yakni membuat surat jalan palsu, di mana seolah-olah Joko Chandra merupakan konsultan Barreskrim Polri. Jelas yang bersangkutan ini kan kalau biji PPO itu sesuai dengan rencana penyidikan, memang yang pertama yang bersangkutan kita kenakan pelanggaran disiplin karena memang keluar kesatuan tanpa izin pimpinannya, kemudian terkait dengan kode etik profesi Polri-nya juga yang bersangkutan telah melanggar, yaitu etika kelembagaan. Ya, etika kelembagaan itu yang bersangkutan tidak punya integritas, tidak profesional, proporsional dalam hal ini. Yang bersangkutan tidak pada porsinya menangani kasus itu, kemudian yang bersangkutan telah membuat surat jalan yang palsu, kemudian membuat keadaan palsu bahwasanya seakan-akan. Pemirsa, Joko Chandra mangkir dari sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Kuasa hukum berdalih Joko Chandra sedang sakit. Surat ini juga tidak memastikan bahwa yang bersangkutan akan hadir di persidangan, malah meminta persidangan dilakukan telekonferensi. Drama Joko Chandra kembali bergulir. Setelah sempat mengirim surat keterangan sakit dan tidak dapat menghadiri persidangan, Joko Chandra justru meminta agar persidangan digelar secara virtual. Pengacara Joko Chandra berdalih permohonan sidang melalui virtual karena faktor kesehatan. Itu karena kesehatannya beliau kan kurang baik, tapi di satu sisi majelis hakim kan memberi kesempatan terakhir kepada beliau untuk di hari ini. Jadi dengan kondisinya dia yang belum pulih, tapi kesempatan hari ini adalah kesempatan terakhir, maka dia memohon untuk dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Hadir dalam sidang siang tadi, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin berharap keseriusan pemerintah dalam menangani kasus Joko Chandra. Hadir atau tidak hadir, surat saya hari ini adalah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan seluruh proses peninjauan kembali. Atau setidak-tidaknya setelah ini sidang selesai, nanti apapun putusan hakim, memberesin berkasnya, menutup berkasnya, kan kemudian diserahkan Ketua Pengadilan. Nah, itu saya minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak meneruskan ke Mahkamah Agung, alias cukup diarsip saja. Itu loh. Sebelumnya Joko Chandra masuk ke Indonesia diduga pada periode Mei hingga akhir Juni lalu. Joko mencoba peruntungan baru mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. 11 tahun silam saat baru buron, Joko pernah mengajukan PK tapi gagal. Proses pengurusan KTP elektronik Joko Chandra yang kilat pun menyita perhatian. Kasus Joko Chandra bermula saat Kejaksaan Agung menganggapnya terlibat permainan kotor mencairkan dana Bank Bali yang baru dapat suntikan BLBI. Setelah ditahan setahun, Joko Chandra bebas karena pengadilan hanya anggap kasusnya perdata. Kejagung naik banding 8 tahun berselang. Hasilnya Mahkamah Agung memutus Joko Chandra bersalah. Harus dihukum 2 tahun penjara plus kembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dari kasus Joko Chandra, Kapolri mencopot 3 jenderal polisi karena diduga ikut terlibat membantu buronan kelas kakap tersebut. Ketiga jenderal sedang dalam tahap pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri. Setelah Brigjen Pol Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Kali ini Kapolri mencopot Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte dan dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Napoleon diganti oleh Brigjen Johannes Asadoma yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Sekretaris Interpol Indonesia NCB Brigjen Nugroho Slamet Wibowo juga dicopot dan dipindahkan dari jabatannya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan dugaan pelanggaran mengenai red notice buronan kelas kakap Joko Chandra kini ditangani Propam Mabes Polri. Propam juga tentunya tetap meminta keterangan ya, karena kita berkaitan dengan etik ya, kode etik dan disiplin. Jadi kita tetap memberikan keterangan kepada Set NCB ya, Set NCB itu. Nah, inilah yang ditemukan oleh Propam bahwa ada kewenangan yang seharusnya itu dilaporkan kepada pimpinan, dia tidak melaporkan di sana. Makanya kita kenakan kode etik ya di sana gitu. Dan tentunya ya namanya surat menanyakan berkaitan dengan red notice itu adalah dari penyidik yang mengajukan, itu seharusnya menanyakan itu. Nantinya jika hasil pemeriksaan menyatakan ketiga jenderal bersalah karena penyalahgunaan wewenang, maka kasusnya akan masuk ke ranah pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas drama peninjauan kembali Joko Chandra, kita bergabung dengan pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat sore, Profesor Muzakir. Selamat sore. Baik, Prof, ini terkait peninjauan kembali yang diajukan oleh Joko Chandra. Ada pihak yaitu dari Maki yang menganggap bahwa PK yang diajukan ini tidak sah karena Joko Chandra ini belum memenuhi syarat sebagai terpidana gitu. Benarkah demikian? Saya kira begini, yang prinsipnya syarat untuk mengajukan permohonan PK itu adalah putusan pengadilannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, ya. Tetap aja dulu. Perkara eksekusi sudah atau belum itu urusan kedua dulu. Tapi prinsipnya bahwa putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi kalau boleh dikatakan di situ letaknya sebenarnya sudah dia punya hak hukum, kendati pun dia belum jalani hukuman atau belum dieksekusi gitu ya. Yang kedua sebagai catatan yang paling penting ini adalah sesungguhnya ini kan dulu statusnya adalah buronan gitu ya. Iya. Pertanyaan pokok ini, buronan itu boleh nggak itu mengajukan PK gitu. Tapi ternyata barusan tadi disebutkan red notice-nya di luar negeri itu adalah dicabut kan gitu ya, dihapus begitu ya. Tapi status buronannya kan belum gitu ya. Kalau status buronan itu masih ada, berarti dia tidak punya hak untuk ngajuin PK. Oh, disebabkan baik. karena pra-peradilan pun juga tidak bisa kalau dia DPO ya. Kalau sudah DPO dia tidak bisa, kalau belum DPO bisa gitu. Baik, Kalau Prof ini Muzakir, saya pertegas sekali lagi, seorang buronan tidak memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Benar demikian? Ya, DPO itu tidak bisa gitu. Baik, berarti sejalan dengan keputusan pengadilan yang tidak mengiyakan untuk sidang secara online begitu ya, Prof ya? Ya, inilah menjadi pertanyaan saya sejak kemarin itu. Kenapa jaringan DPO itu seharusnya juga terdeteksi melalui administrasi dari pengadilan. Sehingga kalau nama seseorang itu diproses, diputus, dan seterusnya ternyata dia lari dan DPO, maka begitu masuk dalam jaringan sistem di Mahkamah Agung, mestinya begitu masuk namanya dia langsung ada warning di situ bahwa dia adalah DPO. Dan seharusnya dia pada saat itu adalah tidak bisa masuk begitu. Baik, Prof Tapi Muzakir. ini ternyata lolos begitu. Ya. Baik. Sekarang sampai di sidang. Baik, Prof Muzakir, menurut Anda, apakah ada sesuatu yang fishy gitu atau mencurigakan dari proses pengajuan peninjauan kembali Joko Chandra ini? Ya, sesungguhnya begini, kalau kita lihat bahwa pertama itu ya, dia bolak-balik ada di Indonesia, itu satu ya. Yang kedua adalah dia bisa mengajukan PK, dan itu tak ada lolos sama sekali, tak ada semacam rintangan-rintangan sama sekali ketika dia terdaftar sebagai pemohon PK. Dan yang berikutnya ternyata Mahkamah Agung juga mengadili perkara yang bersangkutan, setidak-tidaknya membuka gitu ya. Setidak-tidaknya membuka perkara itu sehingga dengan demikian legal standing yang bersangkutan ini sudah eksis ada di Mahkamah Agung gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalahnya sekarang adalah Mahkamah Agung harus memberi aturan yang tegas mengenai hal ini. Boleh nggak itu DPO adalah itu bisa memohon PK?
Jadi kalau memang tidak, ya sebaiknya manajemen Mahkamah Agung itu ya komputerisasinya itu dikoneksi dengan imigrasi atau lembaga-lembaga yang terkait tentang DPO itu gitu. Baik, sistem administrasi yang dipakai oleh pengadilan negeri kita ini seperti apa sih, Prof? Hingga akhirnya menurut Anda sempat lolos begitu kasus Joko Chandra Ya, ini? artinya kritik saya sejak beberapa waktu yang lalu menganalisis dari kasus ini adalah seharusnya jaringan misalnya mau dieksekusi nggak ada orangnya terjadi DPO, ya mestinya jaringan status orang DPO itu masuk juga beberapa jaringan sistem dokumen negara. Salah satu di antaranya di pengadilan, gitu ya. Jadi pengadilan karena dia punya hak untuk di pengadilan, maka begitu masuk di situ, namanya dipanggil langsung keluarlah itu bahwa dia adalah DPO. Selama ini belum dilakukan seperti itu ya, Prof? Ya, itu masih manual dalam satu konteks ini, kalau saya melihatnya masih manual gitu ya. Ada alasan tertentu, juga, Prof, kenapa masih manual? Ya, itu tadi jaringan dengan DPO ini kan agak jauh dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kalau jaringan antar pengadilan mungkin masih ada gitu ya. DPO kan di luar lembaga Mahkamah Agung gitu. Baik, Prof. Muzakir, tadi Anda menyebutkan terkait dengan sistem pendaftaran peninjauan kembali yang tidak terlink dengan sistem di imigrasi. Menurut Anda apa yang salah dari sistem pencarian DPO atau sistem pencarian buronan di Indonesia ini? Ya, tadi saya sampaikan begini, sebaiknya kalau sistem DPO itu mestinya dimasukkan link, semua link yang terkait dengan data negara atau dokumen negara mestinya masuk semuanya. Dukcapil misalnya begitu, dia mestinya harus punya, begitu nama itu dipanggil mestinya harus ada di situ. Nampak bahwa orang itu ternyata DPO misalnya begitu. Jadi kalau kemarin sudah dapat KTP misalnya dari situ, nggak ada halangan sama sekali, nggak ada rintangan sama sekali gitu ya. Mungkin juga kalau naik pesawat terbang juga harus ada di situ warning tanda-tanda bahwa dia yang bersangkutan itu DPO begitu. Sehingga kemanapun dia pergi itu kan terdeteksi begitu. Kalau sekarang itu belum, hanya lebih banyak di imigrasinya, keluar negerinya. Gitu. Yang internal masih kurang. Gitu. Baik, Prof. Muzakir, jika memang seorang buronan tidak berhak untuk mengajukan peninjauan kembali, apakah bisa diwakili misalnya oleh ahli waris atau oleh istrinya atau bahkan pengacaranya gitu, Prof? Jadi prinsipnya memang yang punya hak untuk PK itu adalah satu, itu terpidana sendiri, yang kedua ahli warisnya. Gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau terpidana sendiri belum dieksekusi lari, gitu, apa itu turun kepada ahli waris? Gitu. Ini menjadi masalah, makanya ini menurut saya juknisnya di Mahkamah Agung itu sebaiknya harus terang dan jelas begitu ya. Kalau memang masih diragukan ya haruslah Mahkamah Agung buat peraturan teknisnya mengenai hal ini. Agar supaya nanti jelas, kalau sudah DPO berarti nggak turun ke ahli waris. Gitu ya. Ahli waris atau keluarganya, istrinya, dan seterusnya begitu. Baik, tapi ketika buron, ahli waris maupun anggota keluarganya tetap tidak boleh, Prof? Ya, maksud saya begitu, termasuk juga penasihat hukumnya. Gitu. Penasihat hukum ya, terus juga disebabkan jadi ketika status bukan pada wakilnya, tapi pada substansi pokok perkaranya itu. Baik, jadi ketika status seseorang sebagai buronan, maka dia sama sekali tidak punya hak untuk mengajukan peninjauan kembali, termasuk perwakilan, baik itu dari keluarga maupun kuasa hukum ya, Prof ya. Jadi intinya adalah status buronan yang disandang itu ya? Kalau menurut saya begitu, sehingga perkaranya itu yang nggak bisa. Gitu. Baik, jadi ini PK-nya bisa dibilang tidak memenuhi syarat atau tidak sah gitu? Ya, saya berpendapat demikian, PK-nya ini tidak sah karena yang bersangkutan DPO gitu. Baik. Lalu seharusnya seperti apa ke depan pengadilan menghadapi kasus ini, Prof? Untuk mengajukan PK, tidak punya hak untuk mengajukan PK gitu. Baik. Prof. Muzakir, lalu seperti apa seharusnya pengadilan menanggapi kasus ini kalau memang betul dari pemahaman Anda seharusnya PK ini tidak sah? Bukan tidak sah, tidak punya hak untuk PK gitu ya. Iya, tidak punya hak untuk PK. Kalau dia tidak punya hak PK, yang seharusnya dari awal, tadi saya katakan, awal itu tingkatan awal bukan di Mahkamah Agung ya, tingkatan awal itu ada di pengadilan negeri tempat mana pemeriksaan pertama itu, pengadilan awalnya itu. Jadi pengadilan negeri nggak punya itu cegah tangkalnya itu terkait dengan dokumen apakah dia DPO atau tidak, sehingga dia menerima begitu saja. Begitu Mahkamah Agung kan nggak ada rechecking kembali gitu. Baik. Nah ini menurut saya Mahkamah Agung harus melakukan evaluasi dalam kasus ini bahwa semua yang DPO atau melarikan diri dan sebagainya itu ya langsung dia ada
manajemen di Mahkamah Agung langsung dimasukkan di situ. Ya, Prof. Mahkamah Agung harus melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian gitu. Baik, Prof. Muzakir, hari ini seharusnya sidang peninjauan kembali kasus Cesi Bank Bali dengan terpidana Joko Chandra itu berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meskipun yang bersangkutan tidak hadir. Seharusnya sidang PK ini tidak boleh ada sama sekali. Benar seperti itu, Prof? Ya, istilah bahasanya hak itu nggak ada berarti tidak boleh ada proses lanjutan gitu. Baru mau mohon langsung ditolak gitu. Baik, Prof, jika kita merujuk ke kasus sebelumnya ada 2 nama buronan yang lolos melalui peninjauan kembali, ada Lesmana Basuki dan Tony Suherman. Tanggapan Prof. Muzakir, apakah ini juga bisa dibilang jika kita mau mencurigai, bisa dibilang apakah ini salah satu jalan Joko Chandra bisa bebas dari jeratan hukum? Ya, saya ingin sampaikan begini. Makanya itu tadi saya ingin balik kepada prinsipnya bahwa orang itu kalau di DPO, pra-peradilannya nggak boleh gitu. Baik. Itu pertama, berarti kan nggak punya hak untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya punya hak untuk itu, kan orang mendorong orang untuk lari. Gitu. Dan kemudian dikasihkan untuk melakukan PK. Kalau PK-nya terkabul baru nongol dia kan gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Sehingga dengan demikian ya mestinya Mahkamah Agung harus memberi ketegasan dalam satu konteks ini. Melarikan diri itu yang menjadi catatan buat Mahkamah Agung untuk bisa mencabut haknya gitu. Prof, tolong koreksi jika saya salah memberikan kesimpulan. Jika memang seorang buronan tidak memiliki hak untuk pra-peradilan ataupun peninjauan kembali, berarti seharusnya sidang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang peninjauan kembali kasus Cesi Bank Bali itu seharusnya tidak terjadi sama sekali dan memang sudah secara administratif pun sudah salah gitu. Iya, menurut saya dari awal daftar di pengadilan negeri seharusnya langsung ditolak. Gitu. Baik, seharusnya memang sudah ditolak sejak awal dan sidang sama sekali tidak terjadi ya? Ya, karena dia tidak punya hak untuk PK. Gitu. Baik, kalau kasusnya sekarang sudah terjadi, Prof, dan sudah terlaksana sidang dan meskipun ditunda, bagaimana selanjutnya ini, Prof? Ya, sebaiknya menurut saya Mahkamah Agung sikap tegas. Ini pemohon PK itu ada atau tidak ada? Jadi, DPO atau tidak DPO gitu maksud saya. Ya. Jadi kalau dia tidak DPO berarti dia kalau ada dialog tadi dikatakan ada sakit dan sebagainya berarti dia tidak DPO gitu. Oke, berarti tapi selanjutnya tergantung mahkamah ya yang akan memberikan keputusan begitu ya Prof ya? Ya menurut saya begitu. Jadi kalau dia sudah hadir di situ berarti kan tidak DPO. Nah pertanyaannya statusnya masih DPO atau tidak? Kalau statusnya masih DPO, ya sebaiknya ya Mahkamah Agung tegas juga orangnya ada. Kalau DPO, dia harus lapor dulu kepada lembaga yang men-DPO dia gitu. Baik, jadi status DPO-nya harus dicabut dulu, baru yang bersangkutan bisa mengajukan peninjauan kembali. Yang artinya harus memulai eksekusi gitu ya Prof ya? Ya, eksekusi dulu, baru kemudian menjalani eksekusi, dia bisa melakukan hak untuk melakukan peninjauan kembali. Baik, jadi memang peninjauan kembali yang diajukan ini sama sekali tidak sah ya. Apakah ada celah hukum yang memungkinkan seorang buronan melakukan peninjauan kembali? Kan ada kita lihat ada 2 kasus sebelumnya buronan ini berhasil lolos melalui PK. Ya kalau menurut saya celahnya apa? Kalau yang paling penting tadi saya sampaikan bahwa agar supaya Mahkamah Agung memberi ketegasan dalam konteks ini. Sekarang itu status hukumnya yang bersangkutan. Pemohon PK sekarang ini, dia itu hadir dan bisa kirim surat kepada Mahkamah Agung. Nah, ini kan menunjukkan dia orangnya ada. Tapi ingat tuh ya, dia statusnya belum dicabut status sebagai DPO-nya gitu ya. Jadi kalau dia DPO-nya belum dicabut, ya menurut saya dia sampai sekarang nggak punya hak hukum untuk PK gitu. Baik, jadi 2 buronan sebelumnya yang bisa lolos melalui PK. Menurut Anda apakah ini akal-akalan juga atau bagaimana, Prof? Jadi kalau menurut saya ini dulu itu seperti apa kurang tahu. Kalau sekarang itu kan manajemennya nggak boleh parsial begitu ya. Maka usul saya tadi Mahkamah Agung bangunlah sistem jaringan dengan institusi kejaksaan, institusi kepolisian dan sebagainya. Sekali dia ada nama yang bersangkutan itu adalah di DPO ya mestinya begitu dia ngajuin hak hukum yang mestinya nggak punya hak ya langsung di situ tertolak lah gitu. Baik, terima kasih Profesor Muzakir insight-nya di Anyus Sore. Selamat sore, Prof. Pemirsa, skandal Joko Chandra benar-benar menggoyang Mabes Polri.
3 jenderal dicopot sementara Komisi 3 DPR RI memaksa panggil 3 institusi hukum di Indonesia di masa reses agar skandal buronan kakap Joko Chandra benar-benar terang. Delete by system, nah itu. Masih diperlukan red notice itu. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang PK kasus Joko Chandra. Pihak pengadilan sudah mewanti-wanti Joko Chandra harus hadir, kalau tidak PK ditolak. Kasus Joko Chandra sepekan terakhir telah menyorot perhatian publik. Polisi tak ingin menjadi sasaran tembak kritik publik soal bagaimana mungkin buronan kelas kakap bisa melenggang bebas ke tanah air, membuat IKTP, paspor baru, dan mendaftar sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang, 1 jenderal di Mabes Polri sudah dicopot lantaran mengeluarkan surat jalan kepada sang buron agar aman hilir mudik di Indonesia. Tapi di ujung pekan kemarin, polisi tak mau mengemban kesalahan. Menurut mereka, status red notice Joko Chandra sebagai buronan Interpol terhapus sistem karena tidak diperbarui. Jadi ada batas waktunya 5 tahun. Dan tadi di artikel 51, delete by system. Nah itu. Soal delete by system, Kejaksaan Agung sebagai institusi pemberi status buron Joko Chandra 11 tahun lalu mengaku aneh. Sebab status buron takkan hilang karena Joko Chandra belum tertangkap atau meninggal dunia. Red notice bisa dihapus, tentu siapa yang meminta? Yang meminta kan kami. Nah, saya tidak tahu apakah red notice yang dikatakan terhapus di sistem itu seperti apa, kami tidak tahu. Tetapi sepanjang pengetahuan kami yang meminta, apabila itu belum tertangkap, maka pengetahuan kami adalah masih diperlukan red notice itu. Meski polisi tetap bersikeras tidak ada oknum di kepolisian sengaja menghapus status buron Joko Chandra, tapi Mabes Polri kembali mencopot 2 jenderal polisi karena dugaan pelanggaran etis. 1 berpangkat Jenderal Bintang 1 dan 1 Jenderal Bintang 2 yang mengepalai Interpol Indonesia. Nah, inilah yang ditemukan oleh Propam bahwa ada kewenangan yang seharusnya itu dilaporkan kepada pimpinan, dia tidak melaporkan di sana. Makanya kita kenakan kode etik. Kacau balau status red notice buronan Joko Chandra membuat Komisi 3 DPR RI ngotot ingin memanggil 3 institusi sekaligus, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham, meski parlemen sudah memasuki masa reses. Langkah Komisi 3 DPR yang sudah mematok pemanggilan Selasa besok nyatanya tak berjalan mulus. Surat permintaan mereka tidak ditandatangani Wakil Ketua DPR yang membidangi ini, Aziz Samsudin. Tak ingin dituding menghambat penuntasan kasus Joko Chandra, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin buka suara. Aziz Samsudin tak mau tanda tangan karena sesuai aturan, tak ada kerja pengawasan di dalam gedung DPR selama masa reses. Wakil Ketua DPR lain, Sufmi Dasko, mencoba menengahi. Ia bilang pemanggilan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham di masa reses bisa saja asal ada kesepakatan. Ya nanti kita kan ada mekanismenya itu. Mekanismenya itu apakah bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan, itu juga perlu kesepakatan semua pihak yang akan memutuskan dalam badan musyawarah. Iya, tarik-menarik kasus Joko Chandra kini sudah masuk parlemen. Desakan memunculkan Pansus Joko Chandra mulai terdengar. Mereka yang mengusulkan Pansus menganggap langkah politik DPR penting demi mengimbangi upaya penyidikan di Mabes Polri. Warga Tasikmalaya dihebohkan dengan kejadian seorang ibu yang mendadak melahirkan tanpa merasakan tanda kehamilan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.